Aku ingin bercerita tentang sesuatu yang terjadi di sebuah apartemen tua di Jakarta. Sebuah cerita yang selalu dibisikkan di antara para penghuni, tapi tak ada yang berani membuktikannya sendiri. Jika kau tinggal di sana, kau pasti pernah mendengar tentang lantai 8. Konon, lantai itu dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Doni adalah seorang karyawan yang baru saja pindah ke apartemen itu. Apartemen tersebut terlihat biasa saja, meskipun memiliki suasana yang sedikit suram. Malam pertama, Doni berjalan melewati koridor menuju unitnya di lantai 7. Ia melihat ada tombol lantai 8 di lift. Tapi anehnya, saat ia bertanya kepada satpam, pria tua itu hanya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Jangan pernah naik ke lantai itu, Mas." Doni merasa penasaran, namun ia mengabaikannya. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki di atas apartemennya. Seharusnya lantai 8 tidak dihuni, tapi suara itu terdengar jelas seperti seseorang yang berjalan bolak-balik dengan gerakan berat. Rasa penasarannya semakin besar. Keesokan harinya, ia bertanya kepada penghuni lain, tetapi mereka semua memberikan jawaban yang sama, "Jangan pernah ke lantai 8. Malam berikutnya, Doni pulang lebih larut dari biasanya. Saat ia masuk ke lift, ia tanpa sengaja menekan tombol lantai 8. Ia panik dan mencoba membatalkan, tapi lift tetap naik. Ding! Pintu lift terbuka. Cahaya redup menerangi lorong yang penuh dengan debu. Seluruh lantai itu terasa sunyi, kecuali ada sesuatu di ujung lorong. Doni melihat sesosok wanita berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian putih lusuh dan rambut panjang menjuntai. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menekan tombol kembali ke lantai 7, namun lift tak merespons. Wanita itu tiba-tiba bergerak, bukan berjalan, tapi melayang mendekatinya dengan cepat. Wajahnya mengerikan. Matanya hitam legam, mulutnya menganga lebar, dengan gigi yang tajam, dan darah yang mengalir dari bibirnya. Doni menjerit dan menutup matanya. Saat ia membuka mata lagi, ia sudah berada di dalam lift yang tertutup. Turun ke lantai 7. Ia terjatuh ke lantai lift dengan tubuh gemetar. Begitu pintu terbuka, ia langsung berlari ke unitnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Sejak saat itu, Doni sering mengalami mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat sosok wanita itu menatapnya dari sudut kamar dengan senyum menyeramkan. Benda-benda di apartemennya mulai bergerak sendiri. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Suara bisikan terdengar dari dalam kamar mandi. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu tentang lantai 8. Berdasarkan cerita seorang mantan penghuni, lantai itu pernah digunakan sebagai tempat tinggal seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang ibu muda yang bunuh diri setelah suaminya menghilang secara misterius. Ia melompat dari balkon lantai 8 sambil menggendong bayinya. Namun, saat jasadnya ditemukan, bayi itu tidak ada dimanapun. Sejak kejadian itu, banyak yang melaporkan melihat bayangan wanita berkeliaran di lantai 8. Beberapa orang yang nekat mencoba naik ke sana selalu mengalami gangguan, mulai dari mimpi buruk hingga kerasukan. Tak tahan dengan teror yang dialaminya, Doni memutuskan untuk pindah. Namun, saat ia mulai berkemas, terdengar suara ketukan di pintunya. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, ia mengintip dari lubang pintu. Kosong, tapi suara itu masih ada. Tok, tok, tok. Lebih keras.
Ketika ia berbalik, jendela apartemennya terbuka dengan sendirinya. Dan di sana, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan mata hitam pekat dan mulut yang menganga lebar. Doni menjerit sekuat tenaga. Keesokan harinya, apartemen itu kosong. Tak ada yang tahu kemana Doni pergi. Yang mereka tahu, malam itu terdengar suara jeritan panjang dari lantai 8, diikuti suara tawa kecil yang mengerikan. Beberapa minggu kemudian, seorang penghuni baru, Rina, pindah ke apartemen Doni. Saat malam tiba, ia mendengar suara ketukan di pintunya. Dengan ragu, ia mengintip melalui lubang pintu. Di sana, di lorong yang gelap, berdiri seorang pria yang terlihat kebingungan. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Tolong, jangan biarkan aku masuk ke lantai 8, bisiknya lirih. Saat Rina berkedip, pria itu menghilang. Lantai 8 tetap menjadi misteri. Dan mereka yang pernah menyentuhnya tak pernah benar-benar bisa pergi.